Hai semuanya, pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama melihat berita mengenai dunia YouTube. Dan mungkin buat teman-teman sekalian yang baru pertama kali terjun ke dunia YouTube atau ingin mengetahui info lebih lanjut mengenai YouTube, teman-teman bisa langsung menuju ke playlist di mana di sana saya membuat beberapa video penting mengenai YouTube yang bisa menjadi pedoman bagi para teman-teman. Meskipun saya seringkali membahas mengenai artis, tetapi ketika ada konten yang berhubungan dengan dunia YouTube dan hal itu bisa membantu teman-teman, maka teman-teman juga bisa menuju ke playlist, karena semua video mengenai YouTube akan saya buat dan saya update dan saya akan taruh di playlist yang saya buat di channel Coco Nodop ya teman-teman. Dan mungkin sebagian besar dari teman-teman telah mengetahuinya pada hari kemarin, pada hari Jumat 18 November di tahun 2022, ketika teman-teman mengetik dengan keyword YouTube pendapatan, di sana ada rekomendasi yang mengatakan pendapatan YouTube berkurang sendiri, dan tentu saja hal ini akan membuat panik para teman-teman sekalian yang menjadikan YouTube menjadi sumber penghasilan utama atau sumber penghasilan cadangan ya teman-teman. Dan kalau kita mencoba mengganti kata keywordnya dengan kata-kata pendapatan, maka keyword yang muncul juga sama, pendapatan YouTube tiba-tiba berkurang, pendapatan YouTube berturun sendiri, dan pendapatan YouTube hilang. Bahkan di sini saya juga mendapatkan sebuah laporan dari teman-teman YouTube di grup di mana dikatakan pada awal bulan November hingga bulan 9 November pendapatan YouTube orang ini jatuh hampir 0 rupiah teman-teman, atau kalau dikonversikan menjadi dolar maka itu 0 dolar ya teman-teman. Dan kalau teman-teman melihat pada kolom chattingnya, di sana orang tersebut mengatakan tiba-tiba jatuh, pasti dikorup ini. Lalu ada orang juga yang mengalami hal yang sama dan juga mengatakan aku malah hilang separuh. Bayangkan jika pendapatan YouTube kita setiap bulan bisa di atas 50 juta, dan kalau hilang separuh 25 juta hilang ya teman-teman, hanya dalam sekejap mata. Lalu apa memang benar YouTube melakukan korupsi? Tentu saja korupsi 25 juta per orang itu sangatlah banyak teman-teman. Dan jika itu adalah pertanyaan dari teman-teman, tenang, masalah ini bukanlah masalah baru di dunia YouTube, karena masalah ini sudah terjadi dari tahun demi tahun, dimana kalau saya boleh membagikan grafik di pendapatan YouTube bulan ini, grafiknya yang paling rendah meskipun tidak sampai 0 dolar, di situ terjadi juga pada awal bulan November hingga tanggal 8 November ya teman-teman. Tetapi ini bukanlah korupsi dari YouTube, melainkan ini adalah sebuah sistem yang dilakukan oleh YouTube, atau dengan kata lain YouTube sedang bersih-bersih ya teman-teman. Karena jujur saja pengalaman pertama saya di YouTube, tahun pertama, tahun kedua, bahkan sampai tiap tahun pengalaman ini selalu terjadi dan selalu ada teman-teman. Lalu kenapa YouTube harus bersih-bersih? Dimana YouTube harus bersih-bersih bertujuan untuk menghilangkan view spam yang menggunakan VPN, yang menggunakan akun ketiga, dan juga yang menggunakan view berkali-kali di satu device yang sama. Jadi YouTube bersih-bersih ini nominalnya akan berkurang drastis di hari tertentu, biasanya lebih dari sehari, dan dalam beberapa waktu YouTube akan mengecek secara manual. Lalu pertanyaan berikutnya adalah kapan penghasilan kita bisa kembali seperti sedia kala? Kalau dari pengalaman pribadi yang terjadi di tahun lalu, maksimal 2 minggu pendapatan itu akan kembali seperti sedia kala. Tetapi biasanya pendapatan ini akan kembali seperti sedia kala antara 3-5 hari ya teman-teman. Tetapi ketika YouTube bersih-bersih dan ketika sudah lewat dari 2 minggu dan pendapatan kita tidak kembali, maka dapat dipastikan view yang kita dapatkan merupakan view spam, baik itu view melalui VPN, baik view melalui aplikasi pihak ketiga, ataupun view secara manual dan diulang berkali-kali di dalam waktu yang bersamaan. Karena dari pengalaman ada orang ketika YouTube bersih-bersih bisa kembali semuanya, atau hanya kembali sekitar 70-90%, atau ada yang bahkan 50%, dan ada yang kembali hanya 10% saja teman-teman. Jadi karena ini adalah kebijakan dari YouTube, apapun hasilnya kita harus terima,
Dan yang kita lakukan adalah perbuat konten sehingga untuk memulihkan pendapatan yang mungkin diambil oleh YouTube ya teman-teman. Dan teman-teman juga jangan khawatir ketika teman-teman melakukan view ataupun membuat konten di YouTube secara manual dan bersih, maka pendapatan dari teman-teman pasti akan kembali.